Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Faiz Nuryaki, kelas TI 24A dengan NIM 1107, Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik. Untuk dosen pengampu, Insinyur Fatur Rahman, SPD MT. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah proses manufaktur. Di sini ada penjelasan terkait proses manufaktur. Proses manufaktur merupakan kegiatan dalam industri yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Proses ini menggunakan mesin, teknologi, dan tenaga kerja agar produk dapat dibuat dengan lebih cepat, efisien, dan dalam jumlah yang banyak. Pada bagian konsep dasar proses manufaktur, salah satu proses yang dipelajarinya yaitu pengecoran logam. Pengecoran ini merupakan proses pembuatan produk dengan cara menuangkan logam cair ke dalam cetakan, kemudian didinginkan hingga mengeras mengikuti bentuk cetakannya. Proses ini banyak digunakan di dunia industri karena mampu menghasilkan bentuk produk yang rumit dengan ukuran yang presisi. Contoh produk hasil pengecoran antara lain blok mesin, pipa, dan roda kereta api. Next, di sini ada proses tahap pengecoran logam. Yang pertama, kita membuat pola sesuai bentuk produk yang akan dicetak. Yang kedua, cetakan digunakan pasir atau bahan khusus untuk tepat logam cair. Yang ketiga, logam dipanaskan di dalam tungku sampai mencair. Keempat, setelah pengerasan selesai, cetakan dilepas. Kelima, logam cair dituangkan ke dalam cetakan secara hati-hati. Keenam, cetakan dibuka untuk mengambil hasil coran. Yang terakhir, adanya proses finishing. Produk dibersihkan, dipotong bagian sisa cor, lalu dirapikan. Cetakan yang dipakainya pada proses pengecoran logam terdapat dua jenis cetakan yang digunakan, yaitu expandable mold dan permanent mold. Expandable mold atau cetakan habis pakai merupakan cetakan yang harus dirusak setelah proses pengecoran selesai. Dapat diambil produk hasil coran. Biasanya terbuat dari pasir, gips, atau menggunakan bahan perekat lainnya. Sedangkan permanent mold yaitu cetakan yang dapat digunakan berulang-ulang kali, biasanya terbuat dari logam. Di sini ada material plastik dan proses-prosesnya. Untuk sifat plastik, yang pertama, ringan berat jenis 1,1 sampai 1,6, logam Mg sama dengan 1,75. Yang kedua, tahan kelembaban dan tahan korosi. Yang ketiga, kekuatan dielektrik yang baik. Yang keempat, transparan atau berwarna. Kelima, adanya daya redam getaran yang baik. Yang terakhir, lebih mudah dibentuk dibandingkan logam. Jenis-jenis plastik ada dua jenis, yaitu yang pertama plastik thermosetting. Thermosetting yaitu plastik yang dalam proses pembentukannya memerlukan panas untuk melunakkan bahan plastiknya, dan dengan menambahkan unsur kimia tertentu akan menimbulkan perubahan kimia polimerisasi. Sesudah itu, plastik mengeras dan tidak akan menjadi lunak walaupun dipanaskan kembali. Contohnya fenolik sama silikon. Sedangkan plastik termoplastik yaitu plastik yang akan menjadi lunak
bila menerima pemanasan dan menjadi keras bila suhu turun kembali. Contohnya resin sama nilon polietilen. Next, di sini ada proses cetak tekan. Yang pertama, cetakan logam dipanaskan selama 120 sampai 250 derajat Celcius. Yang kedua, bahan dalam bentuk serbuk dimasukkan ke dalam cetakan sehingga bahan menjadi lunak. Yang ketiga, cetakan ditutup selama 0,7 sampai 55 mPa. Keempat, bahan mengalir mengisi rongga cetakan. Yang kelima, bahan mengeras akan menjadi produk jadi. Yang kedua ada cetakan transfer. Yang pertama ada bahan bentuk serbuk. Awalnya dimasukkan ke dalam ruang pemanas di atas cetakan lalu diberi tekanan. Yang kedua, panas dan tekanan terbuat dari bahan menjadi lunak atau mencair. Yang ketiga, setelah mencair, bahan akan diinjeksikan ke dalam rongga cetakan hingga terisi penuh. Yang keempat, bahan kemudian didinginkan sampai mengeras dan membentuk produk jadi. Di sini ada cetak injeksi bahan thermosetting. Yang pertama, bahan thermosetting dimasukkan ke dalam injeksi. Kedua, bahan dipanaskan hingga menjadi lunak sehingga mudah dibentuk. Ketiga, bahan kemudian diinjeksi atau disuntikan ke dalam rongga cetakan dengan tekanan tinggi. Keempat, di dalam cetakan, bahan mengalami pemanasan dan reaksi pengerasan permanen. Yang terakhir, setelah mengeras, produk akan dikeluarkan dari cetakan dan siap digunakan. Di sini ada proses sheet metal. Untuk proses sheet metal sendiri forming ini dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama proses pemotongan dan yang kedua proses pembentukan. Proses pemotongan yang pertama, clearance. Jarak antara dua gaya yang berlawanan ditimbulkan oleh kedua sisi tajam dari punch dan die. Yang kedua, penetrasi. Panjang langkah punch yang dilakukan hingga menyebabkan plat atau material terpotong sesuai bentuk dan ukuran yang diinginkan. Yang ketiga, ada bur. Jarak antara dua gaya yang berlawanan yang ditimbulkan oleh kedua sisi tajam dari punch dan die saat proses pembentukan material berlangsung. Di sini ada proses pemotongan deep drawing. Proses pembentukan lembaran logam menjadi sebuah komponen berongga seperti cup atau mangkok sesuai bentuk yang diinginkan. Yang kedua ada stretching. Stretching itu proses pembentukan yang dilakukan dengan merentangkan benda kerja terhadap punch. Pada proses ini terjadi gaya tarik pada dua sumbu biaksial sehingga material mengikuti bentuk cetakan yang akan diinginkannya. Ketiga ada proses bending. Bending merupakan proses pembentukan logam dengan cara menukuk atau membengkokkan material sesuai bentuk dan sudut yang akan diinginkan tanpa memotong materialnya. Keempat, clipping. Untuk proses bending yang dilakukan pada sheet metal, glass copper untuk menjepit kabel listrik yang dipasangkan pada lembaran logam tersebut. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.